Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widuri Fitri Ali, BPI 2011-11-1028 dari kelompok 4 Sumber Tenaga Pertanian. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai motor listrik. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian dari motor listrik. Motor listrik merupakan mesin listrik yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau gerak yang dihasilkan dari putaran motor listrik. Sebagian besar dari motor listrik beroperasi melalui interaksi antara medan magnet dari motor listrik dengan arus listrik dari lilitan kawat untuk menghasilkan gaya dalam bentuk pasti. Berdasarkan sumber tegangannya, motor listrik terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama motor listrik AC atau alternating current dan motor listrik DC atau direct current. Seperti yang kita ketahui, arus listrik AC merupakan arus listrik dengan tegangan tinggi untuk menggerakkan alat-alat listrik yang bernada tinggi atau yang biasa dikenal dengan arus bolak-balik. Sedangkan arus listrik DC merupakan arus searah. Baiklah, selanjutnya yaitu prinsip kerja dari motor listrik. Prinsip kerja dari motor listrik yaitu terjadinya gesekan antara rotor dengan medan magnet karena adanya tegangan arus listrik, yang mana gesekan dari rotor dan medan magnet tersebut akan menghasilkan arus listrik yang akan dikirim ke mainstream. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai komponen-komponen dari motor listrik. Yang pertama yaitu adanya stator coil. Stator coil di sini berfungsi sebagai pembangkit medan magnet di area rotor. Yang kedua yaitu adanya rotor coil. Rotor coil ini berfungsi sebagai penghasil arus listrik dari gesekan dengan medan magnet. Yang ketiga yaitu ada main shaft. Main shaft berfungsi sebagai tempat menempelnya beberapa dari komponen-komponen yang ada pada motor listrik. Selanjutnya, yang keempat yaitu adanya brush. Brush sebagai sikat tembaga yang akan menghubungkan sumber arus listrik dengan motor coil. Yang kelima adanya bearing. Bearing itu berfungsi sebagai bantalan antara permukaan poros dengan motor housing. Yang keenam adanya drive pulley. Drive pulley berfungsi untuk mentransfer putaran dari motor menuju ke komponen-komponen lain. Selanjutnya motor housing. Motor housing berfungsi sebagai pelindung dari komponen-komponen listrik yang ada. Pengaplikasian dari motor listrik di bidang teknik pertanian dan biosistem yaitu yang pertama pada mesin kondensor, mesin penggiling padi, blower, dan traktor. Kekurangan dan kelebihan dari motor listrik. Yang pertama saya akan membahas tentang kekurangan dari motor listrik, yaitu kekurangan dari motor listrik yang pertama yaitu jarak tempuh. Motor listrik menggunakan energi baterai. Energi ini hanya mampu menyimpan daya untuk beberapa jam. Sehingga jika kita ingin bepergian jauh, kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu jarak tempuh serta daya dari baterai yang dihasilkan. Yang kedua, yaitu motor listrik sangat rawan terkena air dan banjir. Yang ketiga, bengkel resmi yang kurang, sehingga jika terjadi kerusakan dari beberapa komponen akan sulit untuk mendapatkan penggantinya. Selanjutnya, beban maksimal dari motor listrik yang tidak terlalu tinggi. selanjutnya yaitu kelebihan dari motor listrik. Adapun kelebihan dari motor listrik yaitu Kelebihan motor listrik yang pertama yaitu ramah lingkungan, karena untuk pengaplikasian atau pengoperasian dari motor listrik itu menggunakan baterai sehingga dapat ramah terhadap lingkungan. Selanjutnya yaitu baterai manajemen sistem yang semakin optimal. Pada saat sekarang ini umumnya motor bertenaga listrik sudah bisa digunakan untuk jarak 80 hingga 100 km. Selanjutnya, memiliki monitoring sistem. Beberapa tipe motor listrik
sudah menggunakan dan mengandalkan daya listrik sebagai tenaganya yang dilengkapi dengan monitoring sistem yang baik. Yang ketiga, memiliki rangka yang kokoh. Untuk kualitas ketahanan saat mengangkut beban juga tidak kalah dari jenis motor konvensional. Selanjutnya, dapur pacu yang gesit. Dari segi kecepatan, motor listrik di Indonesia tidak kalah gesit dibandingkan dengan motor listrik di daerah-daerah lain. Dan yang terakhir yaitu perawatan motor listrik yang tidak menggunakan oli, sehingga dapat menghemat penggunaan dan perawatan dari motor listrik. Sekian penjelasan saya mengenai motor listrik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.